Bab pertama. Sistem pohon uang akan segera aktif. Tiba-tiba muncul notifikasi berbentuk tulisan yang terlihat di mata Aryan. Ding, integrasi dimulai. Jangan terlalu banyak bergerak untuk menghindari kegagalan integrasi. Apa ini? Pekik Aryan yang terkejut. Jantung Aryan berdebar kencang saat notifikasi muncul di penglihatannya. Dia bisa merasakan telapak tangannya berkeringat saat membaca pesan tersebut. Aryan belum pernah melihat notifikasi seperti ini sebelumnya. Dia tidak tahu apa arti integrasi, tetapi notifikasi misterius tersebut membuatnya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Beberapa hari sebelumnya, Pasar Blairy adalah salah satu pasar yang terletak di kota Bluestone. Sebuah kota indah yang terletak di wilayah Cendana. Kota yang merupakan bagian dari negara yang lebih besar bernama Nusantara. Kota Bluestone ini terkenal dengan arsitekturnya yang memukau, sejarah yang kaya, dan budaya yang menarik. Wilayah negeri Nusantara terdiri dari 20 wilayah, salah satunya adalah wilayah Cendana. Di wilayah Cendana terdapat 10 kota. Kota Bluestone adalah wilayah yang termiskin dan jauh dari pembangunan. Walaupun begitu, karena pemimpin wilayah yang baru memiliki jiwa yang visioner, pembangunan pun dimulai. Beberapa fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan telah dimulai pembangunannya. Akses jalan mulai diperbaiki dan pembangunan di pedesaan mulai ikut berkembang. Cendana adalah wilayah yang terdiri dari 10 kota. Masing-masing kota memiliki karakter dan pesonanya yang unik. Bluestone menonjol sebagai kota budaya. Namun, telah lama terabaikan dan tertinggal dalam hal pembangunan dan kemajuan. Terlepas dari keadaannya yang tertinggal, Bluestone telah diberi kesempatan hidup baru berkat kedatangan seorang pemimpin baru yang visioner. Dialah Dudi Rayvan Hutama. Dudi telah membawa serta perspektif baru dan tekad untuk membalikan keadaan menjadi lebih baik. Di bawah kepemimpinan pemimpin Dudi, kota mulai mengalami transformasi. Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang sangat dibutuhkan telah dimulai. Memberikan warga Bluestone akses ke layanan vital yang sebelumnya tidak tersedia. Infrastruktur jalan kota juga sedang diperbaiki, sehingga memudahkan orang untuk bepergian dan membawa barang untuk diangkut. Jalan kota adalah fasilitas penting untuk menghubungkan Bluestone dengan wilayah lainnya, sehingga membuka peluang baru untuk tumbuh dan berkembang. Selain upaya tersebut, pemimpin baru juga memprioritaskan untuk fokus pada pembangunan pedesaan. Hal ini menyebabkan dimulainya beberapa proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan mereka yang tinggal di pedesaan. Seperti pembangunan fasilitas umum baru seperti klinik dan fasilitas dasar lainnya. Berkat visi dan tekad pemimpin baru ini, Bluestone akhirnya berada di jalur menuju kemajuan dan kemakmuran. Kota ini bukan lagi sudut kawasan yang terlupakan, melainkan tempat di mana harapan dan peluang mulai berkembang. Suasana pagi di Pasar Blairy penuh dengan para pedagang yang menjual hasil pertanian dan peternakan. Ada pula kios pakaian serta peralatan sehari-hari. Di sudut pasar yang ramai, terdapat sebuah kios sayuran yang menarik perhatian sedang sibuk melayani beberapa pembeli. Penjual sayuran tersebut terlihat sangat bersemangat dalam menjual sayuran mereka yang segar dan berkualitas. Dia adalah Marla Abian yang dibantu oleh putranya, Aryan Abian. Setelah hari mulai menunjukkan pukul 9, aktivitas ramai di pasar mulai berkurang. Aryan dan ibunya kemudian membersihkan kios mereka dan membawa sayuran yang tidak terjual. Biasanya mereka akan berikan kepada tetangga mereka. Sayuran yang mereka jual antara lain tomat, cabai, wortel, kangkung, kentang, terong, timun, bayam, sawi, dan kubis. Aryan baru saja lulus dari sekolah menengah atas kota Bluestone seminggu yang lalu, tetapi ia tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas karena terkendala biaya. Aryan menghadapi keputusan yang sulit ketika harus mengejar mimpinya untuk kuliah. Keluarganya tidak kaya, dan dia memiliki 2 adik, Auro dan Aurelia, yang masih membutuhkan dukungan dana untuk pendidikannya. Terlepas dari semangatnya untuk belajar, Aryan akhirnya membuat pilihan untuk melepaskan mimpinya dan bekerja membantu ibunya berjualan sayuran segar di pasar. Aaron, ayah Aryan, bekerja menjadi pengangkut sayuran di pasar. Meski bekerja keras dan berjam-jam, Aaron selalu tersenyum. Dia bangga dengan pekerjaannya dan selalu bersedia membantu rekan-rekannya sesama pengangkut sayuran. Pengangkut sayuran di pasar adalah profesi yang dibutuhkan oleh truk pembawa sayuran.
Ketika truk itu datang dan membawa muatannya, maka akan dibutuhkan beberapa orang untuk mengangkut muatan dari atas truk ke para pedagang yang akan membeli. Biasanya, upah dihitung dari seberapa banyak muatan yang diangkut. Para pekerja itu dipimpin oleh Johan Anstel, seorang pria parubaya yang tinggi dan tegap. Dia adalah keponakan dari pemilik pasar Blairy yang sangat disegani di daerah pasar. Kehadirannya yang mengintimidasi membuat beberapa preman pasar ragu untuk mengganggunya. Kalian dengar, jika suatu hari kalian merasa terancam oleh preman, jangan khawatir. Sebut saja namaku, Johan, dan aku akan melindungi kalian. Aku adalah master bela diri yang pernah menjadi murid perguruan Gunung Menaives. Jika preman itu tetap mengganggu kalian, aku akan menghabisinya dengan keahlian bela diriku. Ujar Johan dengan tegas. Johan, ahli tipu muslihat, mengaku memiliki keahlian dalam ilmu bela diri dari perguruan Gunung Menaives, salah satu dari 5 gunung tertinggi di kawasan Nusantara. Hanya orang-orang tertentu yang dapat diterima untuk berlatih di sana. Namun, semua perkataan Johan adalah dusta. Meskipun begitu, masih banyak yang mempercayainya. Walau Johan memimpin pasar dengan cukup baik, namun, terkadang ia memotong upah para pekerja secara diam-diam. Meskipun demikian, ia melakukannya dengan lihai dan hanya memotong sedikit, yaitu sekitar 5% dari pendapatan upah para pengangkut sayuran. Para pengangkut sayuran sangat segan dan hormat kepada Johan. Begitu juga dengan Aaron. Saat truk hijau penuh yang diisi dengan hasil bumi segar masuk, sekelompok pengangkut sayuran yang cekatan mulai beraksi. Dengan sangat mudah, mereka dengan hati-hati membongkar peti sayuran dan mulai mengangkutnya ke kios-kios pasar. Udara dipenuhi dengan aroma dari sayuran hijau dan aroma manis dari buah-buahan matang. Para pengangkut sayuran bekerja serempak, tangan mereka bergerak cekatan. Usai menyelesaikan pekerjaannya di pasar, Arjen dan Marle dihampiri oleh seorang pria parubaya bernama Cliff Sudana, yang merupakan teman Aaron dan juga bekerja sebagai pengangkut sayuran. Marle, Aaron pingsan saat sedang mengangkut sayuran. Ucap Cliff dengan raut wajah yang cemas. Arjen dengan cepat mendekati Cliff dan bertanya. Benarkah? Bagaimana keadaan ayahku sekarang? Rasa cemas dan khawatir bisa terdengar dalam suara Arjen. Kami dengan cepat membawa Aaron ke rumah sakit Hanston yang berada di depan pasar itu. Ucap Cliff dengan tegas. Marle berbicara, matanya berbinar dengan rasa terima kasih. Terima kasih Cliff. Katanya, suaranya penuh emosi. Dia tahu bahwa, tanpa bantuan Cliff, Aaron tidak akan segera ditangani dengan baik. Arjen, ayo kita pergi ke rumah sakit untuk menemui ayahmu. Ucap Marle dengan cemas. Suaranya terdengar penuh dengan kekhawatiran. Mereka berdua pun segera pergi ke rumah sakit Hanston untuk menemui Aaron. Jantung Arjen berdebar kencang saat dia dan Marle bergegas masuk ke ruang gawat darurat rumah sakit Hanston. Pikiran Arjen berpacu dengan segala macam kemungkinan, tapi dia berusaha tetap tenang agar ibunya tidak panik. Saat mereka mendekati tempat tidur Aaron, tiba-tiba, seorang dokter parubaya muncul di hadapan mereka dan bertanya, apakah kalian keluarga Aaron Abian? Arjen mengangguk sebagai jawaban. Tuan Aaron harus dibawa ke rumah sakit dengan peralatan medis yang lebih lengkap, seperti rumah sakit Mainbury di pusat kota Cendana. Tuan Aaron menderita kanker getah bening stadium akhir. Bab kedua. Hati Marle tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia telah menabung setiap sen yang dia bisa. Tetapi tabungannya yang sedikit tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan. Wajah Marle berkerut khawatir sambil merenung. Apakah tabungan itu cukup untuk menutupi biaya pengobatan Aaron di rumah sakit Mainbury di jantung kota Cendana? Raut wajah Kalu tersirat pada Marle. Apa yang harus aku lakukan? Pikir Arjen, hatinya gelisah. Ia tahu betul apa yang sedang dipikirkan oleh ibunya saat melihat raut wajah sedihnya. Ayahnya sakit dan biaya pengobatannya akan sangat mahal. Arjen merenung dalam hati. Ayah harus diselamatkan, meskipun biaya pengobatannya mahal. Aurelia dan Auro sangat menyayangi ayah, dan kami masih membutuhkannya. Dalam situasi sulit ini, Arjen merasa bertanggung jawab untuk mencari cara untuk menyelamatkan ayahnya. Meskipun tantangan besar menghadang, Arjen tidak akan menyerah. Ia akan berjuang untuk keluarganya dan mencari jalan terbaik untuk menyembuhkan ayahnya. Saat mereka sedang kebingungan,
Johan berjalan ke arah mereka dengan senyum menyeringai yang meyakinkan. Dia meletakkan tangannya di bahu Aryan dan berkata, "Ayo bawa ayahmu ke rumah sakit main beri." Marla ragu-ragu. "Tapi kami tidak punya cukup uang." Johan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jangan khawatir Marla. Aku sudah menjadi temanmu sejak kecil. Jika kamu menghadapi kesulitan seperti ini, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku pasti akan membantumu." Johan berusaha menggenggam tangan Marla, tetapi Marla segera menarik tangannya sehingga Johan tidak dapat menggenggam tangan Marla. "Benarkah?" tanya Marla. "Tentu saja Marla, percayalah kepadaku. Ayo segera kita bawa Aaron ke rumah sakit main beri." Johan berkata sambil mencoba mendekati Marla. Namun, lagi-lagi Marla menjauhi dirinya dan segera berdiri di belakang Aryan. Aryan menatap Johan dengan mata penuh harap. "Paman Johan, benarkah kamu mau membantu ayahku?" Dia bertanya, suaranya bergetar karena penuh harap. "Tentu saja, Aryan. Kamu tahu aku selalu siap membantu keluargamu, karena Aaron telah kuanggap sebagai sahabatku." Jawabnya dengan suara yang hangat dan menenangkan. Namun, ekspresinya dengan cepat berubah masam saat dia mengingat situasi yang sedang dihadapi. "Hei, tapi kita tidak punya waktu untuk berlama-lama. Ayo cepat bawa Aaron ke mobilku," katanya. Nadanya kini lebih mendesak. Aryan mengangguk, berterima kasih atas bantuan Johan. "Terima kasih, Paman Johan. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini. Suatu hari nanti, akan kubalas jasamu." Aaron dibawa dengan hati-hati ke tempat parkir oleh Aryan dan Marla menggunakan kursi roda. Ketika mereka sampai di tempat parkir, sebuah mobil keri hitam mengkilap menarik perhatian mereka. Itu adalah mobil yang biasa dikendarai Johan. Johan sedang menunggu mereka. Mobil itu pun segera berangkat ke rumah sakit main beri di pusat kota Cendana. Mobil melaju menuju rumah sakit main beri. Mesinnya meraung saat melewati jalan bergelombang. Rute yang mereka ambil tidak dalam kondisi baik. Aspal telah terkikis karena sudah lama tidak ada revitalisasi di jalur ini. Banyak lubang yang terbentuk dengan berbagai ukuran. Saat musim hujan, lubang-lubang tersebut akan terisi air sehingga menyulitkan para pengendara yang melaluinya. Sudah lama warga mengeluhkan jalan yang menjadi satu-satunya jalur penghubung Bluestone dengan kota pusat Cendana. Namun, permohonan mereka tidak dihiraukan, dan jalan masih dalam keadaan rusak. Saat mereka melaju menyusuri jalan berkelok-kelok, Johan mau tidak mau mencuri pandang ke arah Marla melalui kaca spion. Raut wajah Marla yang halus diterangi oleh cahaya lembut dari lampu jalan yang mereka lewati. Johan kini mendapati dirinya tenggelam dalam kecemburuan ketika dia melihat Marla dengan lembut menyeka dahi Aaron, suaminya. Aryan yang duduk di samping Johan asyik dengan ponselnya dan tidak memedulikan tatapan Johan. Pikiran Johan mengembara saat menatap wajah Marla, mencermati setiap detailnya. Rambutnya yang panjang dan gelap ditarik ke belakang menjadi sanggul longgar, dan beberapa helai telah terlepas dan membingkai wajahnya. Mata Marla yang terpejam, dan bibirnya yang mengerucut dalam konsentrasi saat dia mengusap-usap kening Aaron. Johan tidak bisa menahan rasa cemburu saat dia melihat Marla merawat pria lain. Dia berbisik pada dirinya sendiri. "Marla, tidakkah kamu tahu bahwa aku menyukaimu sejak kita masih kecil?" Dia menghela nafas dan terus menatap Marla. Hatinya berat dengan cinta tak berbalas. "Aku selalu berusaha dekat denganmu, tapi kamu selalu menjauhiku. Perasaanku padamu semakin kuat saat kita masih SMP." Mobil terus menyusuri jalan, yang terdengar hanyalah dengungan mesin dan nafas lembut para penumpangnya. Tatapan Johan tetap tertuju pada Marla. Hatinya pedih karena cemburu. Johan mengingat kembali beberapa fragmen kisah cintanya terhadap Marla. Saat itu, ketika Johan menyatakan rasa cintanya kepada Marla, Marla selalu menolak dan berkata bahwa mereka tidak cocok untuk menjadi pasangan. Lagi pula Marla sibuk belajar untuk ujian. Johan lagi-lagi melirik ke arah Marla. Ia teringat ketika setelah lulus sekolah menengah tingkat pertama dan bekerja beberapa bulan sebagai kepala pengawas di pasar Blairy dengan bantuan pamannya. Johan telah bermimpi untuk melamar Marla. Namun, mimpinya hancur ketika Marla berangkat ke kota Cendana untuk bekerja sebagai pekerja pabrik garmen bersama teman sekelasnya. Johan patah hati saat mendengar kabar tersebut. Dia merasa dunianya telah runtuh.
Dia berharap bisa membangun masa depan bersama Marla. Tapi sekarang sepertinya itu tidak akan pernah terjadi. Setelah 3 tahun bekerja di pabrik, Marla malah memutuskan menikah dengan seorang pemuda dari kota. Johan sangat terpukul saat mendengar kabar tersebut. Dia tidak percaya bahwa Marla akan menikah dengan orang lain. Dia merasa seperti telah kehilangan segalanya. Johan kecewa dan kesal terhadap Marla dan suaminya Aaron yang dianggapnya sebagai orang luar. Dia menyimpan amarahnya pada dirinya sendiri karena tidak bisa meluapkannya. Karena ayah Marla, Robert Hart adalah sosok yang disegani di kota Bluestone. Sambil mengemudi, Johan selalu melirik ke arah Marla lewat kaca spion di dalam mobil. Hal ini tentu saja diketahui Marla. Perasaan tidak nyaman muncul di dalam dirinya. Namun, ia malas untuk membahas lirikan Johan. Ia berfokus terus kepada suaminya. Ia mengusap kening Aaron dan menggenggam tangan Aaron dengan erat. Arjen melihat tingkah Johan yang selalu melihat ke arah kursi belakang melalui kaca spion. Penasaran, Arjen bertanya, "Paman Johan, kenapa kamu selalu melihat ke belakang?" Johan menjawab, "Aku sedang memeriksa kondisi ayahmu. Aku khawatir akan terjadi sesuatu padanya." Arjen mengungkapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan dan perhatian Johan kepada ayahnya. "Paman Johan, kamu benar-benar baik hati. Kamu membantu kami tanpa ragu, dan kamu sangat khawatir dengan kondisi ayahku." Johan tersenyum lebar mendengar perkataan Arjen. Arjen berpikir dengan polosnya dalam hati. Mungkinkah Paman Johan adalah malaikat yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku?